Avia Avian atau kode sahamnya Avia ini salah satu perusahaan yang dimiliki oleh Pak Hermanto Tanoko, salah satu konglomerat asal Surabaya ya, dengan brandnya ya Avian, no drop ya, sesuai apa yang di background ini. Jadi itu sudah rilis laporan keuangannya yang naik, dan secara net profit makin oke perusahaan ini, yang menunjukkan bahwa secara growth ya ini perusahaan masih bisa growth, bertumbuh, masih bisa 2 digit. Itu hal yang menarik ya untuk perusahaan sekelas brand Avian ini ya. Nah, apa yang membuat perusahaan ini labanya juga akan makin bertumbuh positif ya secara net profit akan saya ulas di video kali ini. Oke, tentang Avian laporan keuangannya di 2023. Oke, check this out. Saya tag video ini jam 8.20 tanggal 29 Februari 2024. Ini berdasarkan perdagangan tanggal 28, harganya 575 Avian, di mana Avia ini berada di PI 21 dan PBV di 3,59. Secara harga ini sudah mahal, dan juga secara perhitungan di Stockbit harga wajarnya tuh hanya 34,4 T. Sekarang market capnya di 35,6 T. Jadi sudah press in lah ya, menurut saya sudah harga yang wajar. Tapi kita perhatikan lagi ya nanti seperti apa. Oke, akan saya ulas. Nah, ini mereka rilis laporan keuangannya itu di tanggal Avia ini sudah rilis tanggal 28 jam 11.56, atau tanggal perdagangan kemarin di sesi 1 belum berakhir ya. Sebelum berakhir, 4 menit sebelum berakhir. That's why kalau di sini kita lihat ya, sesi 2 sebelum sesi 2 ini sudah mulai naik tipis-tipis lah ya. Oke, kita cek laporan keuangannya dari Avia. Oke, ini ya Avia. Aslinya kita sudah sempat bahas ya beberapa video kita tentang Avia ini, lumayan banyak ya. Kalau Bapak Ibu dan teman-teman perhatikan, bisa cek di channel. Bisa cek di channel aja, terus ketik di sini Avia. Ini ada banyak video terkait dengan Avia, dari Avian yang melakukan mau siap buyback 1 triliun 3 bulan yang lalu. Lalu satu yang lalu tentang 3 bulan yang lalu lagi perihal ini ya, Avian makin gila ya, makin efisien. Terus 1 bulan yang lalu buyback sudah selesai ya, ini ya saya ulas buybacknya sudah selesai apa belum 1 bulan lalu. Lalu 1 tahun lalu kita juga membahas tentang perusahaan sehat, cerdas dan efisien ya. Itu sih poin-poinnya ya, dan ini ya udah 1 tahun yang lalu. Oke, udah itu 3 video yang lalu ini bisa ditonton ya, perihal buyback, terus buybacknya sudah selesai apa belum, terus perihal makin efisiennya perusahaan Avian itu sudah kita bahas. Berarti ini berdasarkan laporan keuangan kuartal 3 2023. Nah, ini kita ulas tentang Aviannya sendiri yang sudah rilis laporan keuangannya. Secara kesehatan kita bahas dulu seperti biasa. Kasnya ini oke, 1,2 T ya. Ya, 1,2 T. Sebelumnya 2,1 ternyata turun. Tapi mereka punya investasi jangka pendek yaitu di 1,7 T, dan juga investasi pada surat utang negara 2,9. Nah, ini menarik ya. Kita akan lihat nanti di investasi jangka pendek 9A ini 1,7, karena sebelumnya nggak ada ya. Kalau kita total ya, sebelumnya investasi mereka itu, dan mereka ini ya, kas di bank deposito dibatasi penggunanya itu ada 3M, sebelumnya 3,1, sekarang 2,1. Kalau kita hitung kurang dari kasnya ya, tentang kita hitung beberapa lah, 1, 2, 3 elemen ini, kas di bank dan deposito yang dibatasi penggunaannya, sama investasi jangka pendek, sama investasi pada surat utang. Sebelumnya itu nilainya berarti 3,1 M tambah 3875023. Hasilnya 3878. Nah, kalau sekarang kita hitung ya, 2100 ditambah 1740 ditambah 2993887. Nah, ini 4,7. Hasilnya yang poin yang bisa dikatakan dibatasi penggunaannya untuk mendapatkan laba yang signifikan, biar nggak stuck aja di kas, itu lebih besar. Karena sebelumnya hanya 3,8, sekarang naik 4,7. Nah, kalau kita total 4,7 tambah yang ini ya, kas dan setara kas 1, 2, 3, 10, 5, 4, 4. Hasilnya 5,9 ya, hampir 6. Sedangkan yang ini sendiri pun juga sama ya kalau di total ya. 3 ini kalau elemen ini kita hitung tahun lalu itu tambah 3100 tambah 3875023 sama 6.
tipis lah ya, turun tipis. Sebelumnya 6T, sekarang 5,9, turun tipis. Nah, kita akan cek kasnya dulu, terus nanti investasi jangka pendeknya. Kasnya di nomor 4. Oke, ini ada deposito 900M. Dari kasnya aja masih ada deposito 900M. Sebelumnya 1,8 turun. Imbal hasilnya 2,5 sampai 6,15%. Terus kita lihat lagi real poin 9A ya. Nah, ini barang jadinya juga mereka bertumbuh jadi 1,5T. Nah, ini investasinya ya. Surat utang negara 2,9, deposito berjangka 1,7, reksadana 20M. Investasi jangka pendeknya ini 6 sampai 6,1, di mana ini didominasi oleh mata uang rupiah. Ini ada surat utang negara dengan imbal hasil 5,13 sampai 8,25. Ini sampai April 2032. Ini menarik banget ya. Terus investasi surat negara, udah itu aja sih. Oke, tidak ada investasi jangka pendek yang ya ini 1,7 seluruh investasi jangka pendek didenominasikan dalam mata uang rupiah, tingkat suku bunganya 6 sampai 6,10. Wow, ini menarik banget. Lebih menarik ditaruh di sini dibandingkan yang taruh di deposito ini ya, deposito yang ini mana tadi nomor 4. Yang ini ya, karena imbal hasilnya ini kasnya ini 2 sampai 2,5, tipis ya. Yang lebih baik taruh di situ sih. Investasi jangka pendek yang poin 9A. Dimana 9A ini ya jangka pendek, jangka waktu 6 sampai 12. Worth it banget sih ini. Percaya cerdas ya, perusahaan makin cerdas. Masih sama seperti sebelumnya, yang mana perseroan masih cerdas dalam mengakumulasi atau menggulung ya duit-duit mereka dalam kasnya, daripada kasnya ibaratnya stuck diem aja gitu. Masih cerdas sih perusahaan ini, masih pintar, bagus. Liabilitas jangka pendek ya, kalau sebelumnya kalau nggak salah masih tipis ya, ini ya 5M doang, tipis banget. Udah itu aja, jadi masih sehat nih perusahaan, bagus banget. Saldo laba yang belum ditentukan naik 1,2T, sebelumnya hanya 900M. Nah, ini pendapatannya naik, tapi naiknya tidak signifikan ya. 716 882 kurangi 6694 171 dibagi 6694 171, hasilnya 4,8, tapi secara net profit lumayan ya. 4,8 omsetnya, naiknya secara profit. Nah, ini 1400561 dibagi 1400566. Nah, naiknya 17%, bagus ya. Ini bagus juga. Secara omset naiknya 4, tapi secara net bisa 17. Bagus nih perusahaan. Yang menarik di sini adalah omsetnya naik dan perusahaan bisa menekan COGS-nya ya. Beban pokok penjualan bagus. Sebelumnya 3,9, sekarang makin perkecil 3,8, makin efisien. Saya mengatakan masih sama statement saya seperti yang sebelumnya, seperti yang ada di sini, makin efisien. Menurut saya makin oke ya perusahaan. Nah, kalau Bapak Ibu dan teman-teman perhatikan, net profit marginnya gede banget ya. Nah, ini net profitnya ya 1642 166, kita bagi dengan omsetnya 7016882. Net profit marginnya masih 2 digit, bahkan di atas 20. Ini masih oke banget ya menurut saya untuk sekelas perusahaan brand Avian ya. Harusnya nantinya ke depannya 6 bulan ke depan, nah ini penghasilan keuangan mereka akan bertumbuh ya, karena ada saldo yang ini tadi, investasi jangka pendek ya, 6 sampai 12 bulan. Harusnya ini makin nge-cover kuat banget. Nah, ini tambahnya aja 200M loh. 200M dari ya, asumsi ini nggak ada ya, 200 hampir 300 ini nggak ada ya, cuman 14 something gitu. Jadi ini perusahaan pintar mengembangkan itu, jadi net profitnya masih bisa kegulung. Itu sih kalau kita cek secara pendapatan perusahaan di note 24. Nah, ini hanya dibagikan gini aja sih, pihak ketiga dan relasi. Nah, ini yang makanya kemarin kalau nggak salah apa ya, ASGR kalau nggak salah, apa Astra ya, ASGR kayaknya masih terpaku dengan pihak relasi. Nah, ini yang pihak relasinya tipis banget ya. Jadi mereka pihak ketiganya oke. Jadi secara brand masih
growth, masih ibaratnya masih banyak disukai oleh masyarakat, jadi tidak tergantung dengan pihak berelasi gitu. Distributor sendiri, penjualan langsung, distributor pihak ketiga lewat pihak ketiga. Oke, itu ya, distributor lewat pihak ketiga turun, penjualan langsung juga turun, naik tipis. Yang untuk naik ya lumayan ya distributor sendiri. Ini perusahaan oke. Nah kalau kita cek secara arus kasnya ya, kita cek arus kasnya dari perseroan gunanya buat apa sih kemarin akhir tahun ini. Aktivitas operasi naik, dari pelanggan juga naik, soalnya aktivitas investasi mereka keluar 1T. Wow. Ya ini buat penambahan investasi yang pendek tadi udah kita cek. Penerimaan penjualan investasi surat utang negara 1,2T, luar biasa ya. Udah sih itu aja sih. Mereka tidak beli aset. Oh ini pembelian aset tetap 200M. Pendanaan kalau hasilnya positif berarti mereka dapat utang. Nah ini negatif ya, berarti mereka keluar. Akuisisi saham treasury. Nah ini berarti duit yang sudah dikeluarkan untuk saham treasury ya, untuk buyback aslinya. Kita cek di note 19 ya, sudah 16M dari total 1T kalau nggak salah. Akuisisi saham treasury di note 19. Wah, kita harus cek manual berarti ini. Turun ke bawah. Nah ini 18. Perpajakan modal saham. Nah ini saham treasury, jumlah saham beredar 61 ini something, sebelumnya 6. Oke, Tankop Surya Sentosa, PT Tankop 38. Bentar, mana nih yang berubah ya? Saham beredar, saham treasury 0,06 ya sebelumnya. Nah ini 34. Ini jumlah saham yang ditentukan. Oke, secara nominal ya 3. Ini apa ya? Total apa ya? 346 ini total apa? Jumlah saham beredar. Jumlah lembar nih kalau nggak salah. Ya 346 lot ini. Ini tipis banget kalau 346 lot. Jumlah pembayaran untuk mengakui saham tersebut adalah, nah ini, pada tanggal 27 Desember 2023 perusahaan telah melakukan pembelian kembali 34 juta lembar saham. Jadi ini lembarnya oke. Pembelian kembali saham tersebut ditunjuk untuk menjaga stabilitas harga saham perusahaan. Jumlah pembayaran untuk mengakui saham tersebut adalah 16.000. Oh, ini apa 16.000 ya? Nah ini aja lah, di harga 426 sampai 500 average mereka. Saham tersebut telah dicatat pada saham penuh. Oke, itu sih. Jadi itu tambahan modalnya yang ini ya, yang sudah dibeli ya ini. Asumsi mereka membeli 34618800. Asumsi mereka membeli dana paling gede 500. Nah ini 17M yang sudah dikeluarkan. Jadi 16 something memang. Ya 16 something lah ya, 17M yang sudah mereka. Dengan asumsi harga saya pukul rata 500 ya, 17M. Padahal dananya 1 triliun maksimal. Jadi itu masih punya dana banyak nih perusahaan untuk melakukan buyback itu tadi. Nah, pertanyaannya adalah setelah rilis laporan keuangan biasanya adalah RUPS. RUPS kan bagi dividen. Nah, ini gimana dividennya? Avia ini tidak gede-gede amat ya. Tidak gede-gede amat. Tahun lalu itu hanya ini 21 ya. Karena ini perusahaan baru IPO. Tahun lalu itu bagi 21 berdasarkan laba tahun lalu 21. Oh, ini termasuk gede ya. Ini bentar. April RUPS ini interim ya. Ya 21, sekarang udah 11, hampir 90% ya, jadi 26 ya, kemungkinan di angka 24 lah ya minimal. Kalau 24 ya kemungkinan mereka akan bagi dividen 13 per lembar. Secara yield kecil, 13 bagi 575. Nah ini 2% lah. Itu sih potensi ya, 13 sampai 10 lah ya bagi 575. Nah ini yang akan dibagikan saat RUPS 10 sampai 13 per lembar. Secara yield kecil, dividen memang kecil juga, tetapi secara perusahaan growth-nya ya masih bisa bertumbuh kencang, masih 2 digit, sehat, penaruhan uang kasnya ditaruh di deposito dan lain-lain, instrumen investasi menarik yang masih membuat Avian ini makin cerdas ya, makin efisien juga, berhasil menekan bebannya. Jadi ini perusahaan yang oke, worth it.
Tapi secara harga ya ini sudah, menurut saya sudah price in lah ya. Kalau dapat di bawah 500 menarik nih perusahaan. Cuman saatnya ini kan harga IPO ya 800 something ya 2021-22. Kalau berdasarkan harga dan juga laba, ini perusahaan labanya naik tapi harganya masih malah turun. Jadi kalau udah dapat di bawah 500 itu worth it banget sih untuk Avian. Mungkin itu yang bisa saya share tentang Avian, labanya dan besaran dividennya. Tadi kesimpulannya sudah, semoga bermanfaat, dan jika ada view tentang Avia yang lainnya atau request saham apa boleh tulis di kolom komentar. See you on the next video. Bye bye.